Baik, misalnya kita lanjutkan perbincangan kita. Saya tadi bertanya sama Ustadz Zaitun Raspin bahwa sebenarnya keadilan yang diharapkan dari massa yang ikut dari aksi 55 tadi, keadilannya apakah berbentuk dari hukuman semaksimal mungkin atau keadilan yang bagaimana, Ustadz? Atau mungkin sudah menginginkan jangan seperti tuntutan yang berikan JPU, tapi kita menginginkan tuntutan yang segini lamanya begitu. Ya, sebetulnya kalau kami itu dari MUI misalnya tidak pernah menyebut angka atau apa, ya kan MUI hanya menyampaikan misalnya fatwa tentang hal ini penistaan agama, ya. Lalu MUI itu benar-benar menyerahkan kepada pakar hukum, kepada pengadilan, ya. Silahkan. Teman-teman juga misalnya ya, di GNPF ya mengawal persidangan ini, semuanya normal, semuanya menyampaikan aspirasi. Tetapi ketika ada tuntutan JPU yang dirasa bahwa ini di satu sisi ada ketidakadilan, di sisi lain terasa ada intervensi, maka kemudian muncul reaksi itu. Tapi kalau ditanya ya kita berharap diputuskan dengan seadil-adilnya. Ya, tentu kalau berbicara secara aspirasi, tentu kita tidak munafik. Ya, kita ingin maksimal. Ya, pasti itu karena ini bisa menjadi efek jera, ya kan? Efek jera untuk tidak terulang perbuatan seperti itu. Namun kami menyerahkan sepenuhnya kepada hakim ya dengan hati nurani ya, dengan keyakinan pada kebenaran untuk keputusan itu. Ya. Sampai sejauh apa Mas Adi? Masyarakat Indonesia bisa melihat permasalahan ini sejernih ini begitu, bahwa ini adalah masalah hukum begitu. Sehingga mereka tidak ikut-ikutan terprovokasi ataupun jadi pro dan kontra di masyarakat gitu. Ekspektasi kita sebenarnya itu, Mas Zaki, bahwa masyarakat kita harus melihat persoalan Ahok ini murni persoalan hukum. Jadi apapun keputusannya harus dihormati. Tapi yang paling mengerikan menurut saya sekarang adalah masyarakat sedang dijangkiti apa yang disebut dengan penyakit bigot, mental bigot, yaitu sebuah sikap mental yang jika berbeda dari dirinya maka orang lain itu salah, bisa kafir, anti kebinekaan dan seterusnya. Ini hampir menjangkiti gara-gara Pilkada Jakarta. Menurut saya ini sebuah mental model yang harus ditinggalkan. Perbedaan itu ya perbedaan politik apa dan seterusnya ya harus kita hilangkan begitu saja. Kembali pada pokok persoalan, ini sudah masuk ranah hukum loh persoalannya Pak Ahok. Nggak boleh ada tafsir-tafsir di luar itu. Yang demo misalnya bela Islam bukan anti kebinekaan dan anti Pancasila. Kalau begini kan modelnya seolah-olah Islam ini adalah anti kekuasaan, dia face to face melawan kekuasaan. Kalau ini terus terjadi, seakan-akan Islam dari dulu memang diposisikan sebagai anti demokrasi, anti Pancasila dan seterusnya. Kalau begini modelnya, ini cukup berbahaya. Karena kelompok-kelompok Islam ini akan bermunculan di mana-mana. Habis FPI, habis HTI, habis gerakan pembela fatwa MUI, akan muncul kelompok-kelompok lain. Karena sekali lagi, sentimen agama adalah sebuah sentimen yang paling nyata untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan-perlawanan. Jadi stop statement-statement, stop bully bahwa yang mengatakan orang yang tidak setuju dengan Pak Ahok ataupun meminta peradilan ini ditegakkan seadil-adilnya itu ya adalah kelompok masyarakat biasa saja. Toh banyak kok kasus hukum di Indonesia yang juga melibatkan pro kontra. Dulu misalnya kita ingat Pak Akbar Tanjung juga di demo pro dan kontra. Akhirnya misalnya Mahkamah Agung memutuskan Pak Akbar Tanjung tidak bermasalah. Jadi pressure yang sifatnya demo atau apapun kita maknai sebagai sebuah dinamika jalanan sebenarnya yang harus kita pahami sebagai sebuah dialektika dalam kehidupan berdemokratis. Tapi dengan satu message bahwa lembaga peradilan ini harus menangkap sebuah pesan bahwa dia harus betul-betul netral. Sebagaimana juga Tuhan menetralkan dirinya, tidak berpihak pada siapapun, Mas. Itu yang saya tangkap. Saya coba garis bawahi apa yang Mas Adi katakan tadi, bahwa stop memberikan label yang terlalu cepat. Karena ada perbedaan langsung diberi label, sehingga gap itu akan semakin jauh. Stop itu. Itu yang kita harapkan. Pak Nasrullah, ini ada gium, similia similibus. Perkara yang sama harus diputus hal yang sama. Tapi kalau perkara penistaan agama yang dilakukan terdakwa Basuki Cahayapurnama dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya ini sama dengan kasus sebelumnya, tapi putusannya berbeda, apa yang terjadi? Jadi gini, selama ini perkara sejenis Pak Basuki Cahayapurnama ini diputus dengan perbuatan penistaan agama. Nah, dengan argumentasi bahwa perbuatannya itu sudah dengan sengaja dengan kemungkinan, ya. Nah, tapi kalau sekarang negara menganggap bahwa putusan-putusan di masa lalu itu keliru, ini harus diperbaiki sekarang ini,
maka yang harus kita terjemahkan bahwa selama ini berarti ada peradilan sesat terhadap orang-orang yang sudah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu negara harus berani mengambil sikap merehabilitasi orang-orang yang pernah dihukum dengan perkara sejenis Pak Ahok. Jangan ada disparitas rasa keadilan. Pada satu sisi ada orang-orang yang dihukum penjara sekian tahun, perbuatan yang sama, dan hukumnya belum berubah, undang-undangnya belum berubah loh. Lain kalau sudah ada perubahan undang-undang, undang-undang masih sama, tapi di sisi lain pada rezim tertentu itu tidak dihukum, tidak salah. Maka kita menerjemahkan ada ketidakadilan atau peradilan sesat dulunya. Kalau memang peradilan sesat, negara harus berani tampil mengatakan bahwa ya, kasus-kasus yang sebelumnya telah dihukum, negara saat ini Kejaksaan Agung mengajukan demi adilnya, tegaknya keadilan, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung juga memperbaiki putusannya. Rehabilitasi ini rehabilitasi nama baik. Nama baik, termasuk kerugian-kerugian yang dialami oleh yang bersangkutan. Kalau dikatakan hilangnya masa sekian tahun dalam penjara, dia tidak bisa mencari nafkah. Kalau dikatakan hukum Indonesia tidak berlaku surut, Pak Nasrullah? Hukum tidak berlaku surut tidak sama maknanya seperti itu. Nah, masalahnya adalah sekarang bagaimana negara menafsirkan kasus Pak Ahok bahwa dulu itu salah. Kalau negara mengatakan itu dulu penerapan hukum itu yang orang-orang dihukum itu negara sudah salah. Karena negara dulu udah keliru, lalai membaca penjelasan pasal 4 PNPS nomor 1 tahun 65 misalnya. Seperti dalil penuntut umum di dalam rekusitor kemarin bahwa dalam PNPS itu harus ada unsur niat dalam penjelasannya. Nah, kalau begitu negara salah dong selama ini. Peradilannya sesat dong selama ini. Nah, oleh karena itu negara tampil memperbaiki nasib mereka. Nah, atau dengan salah satu cara bahwa disamakan putusannya dengan yang sebelumnya. Itu lebih mudah. Itu lebih mudah ya Pak Nasrullah? Saya tidak mengatakan itu. Paling tidak bahwa gini, kalau disamakan berarti hukumannya besar ringan. Ringan berat itu ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tetapi perbuatan yang sama seharusnya dinyatakan sama pada zaman-zaman penegakan hukum itu selama hukumnya belum berubah. Baik, Ustadz, sekaligus untuk menutup ini dari GNPF dan juga MUI, pesan-pesan kepada masyarakat terutama. Ya, pesan kami pada masyarakat bahwa masyarakat yang menuntut ini kita telah melakukan segala upaya dan mari kita benar-benar menghargai pengadilan ini dan menghargai majelis hakim yang mulia sambil banyak berdoa sebab segala sesuatu ada di tangan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita perkuat doa kita dan beri kepercayaan kepercayaan kepada pengadilan ini, karena kita tentu saja yang harus menjadi contoh sebagai masyarakat yang taat pada hukum, yang menghormati hukum. Karena itu segala upaya telah dilakukan dan kita serahkan pada. Kita berikan kepercayaan kepada penegakan hukum di Indonesia, tapi kita juga harus hati-hati dengan berita-berita hoax di luar sana. Begitu ya Pak Zadi? Itu jelas. Begitu ya Pak Nasrullah? Saya ingin tambahkan begini, Pak Ustadz Umat Islam sudah berjuang, sudah maksimum, kemudian negara harus bergerak, tidak boleh stuck. Salah satu hambatan bergeraknya negara ketika umat Islam tidak mendukung kemajuan bangsa. Oleh karena itu saya katakan, mari seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam yang mayoritas, lupakan masa lalu, kita membangun ke depan. Suka tidak suka dengan putusan itu, kita terimalah dengan berdamai dengan keadaan. Itulah adalah yang pilihan yang terbaik ke depan. Setelah putus, selesai semua demo-demo. Apapun putusannya. Baik, untuk menutup Mas Adi, bila kita tanam kebaikan, generasi selanjutnya yang mereka peroleh kebaikan. Kalau kebencian dari hari ini, generasi selanjutnya kebencian itu gap yang akan semakin jauh. Mulai dari hari ini, selain dari stop tadi itu ya Mas ya, dan masalah radikalisme ataupun aliran-aliran lain, itu pun juga berita-berita bohong tentang hadirnya aliran baru ini juga harus diluruskan ya Mas Adi. Ya, saya kira memang penutupnya adalah kita perlu rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Semua pihak, semua kalangan yang selama ini
terlibat tawuran baik di media sosial gitu ya, apalagi perbedaan-perbedaan di bawah memang harus segera dihentikan. Sepertinya kok hidup ini berjalan mundur kalau begini terus. Produktivitas isu yang kita diskusikan itu tidak pernah berkembang. Sementara persoalan ke depan yang lebih jauh penting dari kehidupan kita, terutama soal faktor ekonomi yang ini juga menjangkiti hampir seluruh masyarakat Indonesia cukup nyata. Inilah yang kemudian menurut saya Mas menjadi penting. Kalau begini terus ya nggak produktif dan nggak maju-maju kehidupan kita ini. Makanya yang paling penting adalah bagaimana menahan diri, menanamkan budaya politik yang cukup bersahaja dalam kehidupan politik kita. Maknai perbedaan ini biasa-biasa saja. Pro kontra soal kasus isu tertentu itu biasa saja. Dari dulu ada kenaikan BBM, tolak pro itu biasa saja. Reklamasi pro dan kontra biasa-biasa saja. Termasuk pun harus menyelesaikan persoalan Ahok juga harus pada saat yang sama. Pro kontra itu biasa-biasa saja. Ini yang saya kira solusinya adalah butuh rekonsiliasi dari semua kalangan. Merajut kembali semua. Ya, kira-kira begitu, Mas. Tentu kita berharap ada keseriusan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut. Iya, sebab penegakan hukum sangat penting dalam menjaga keutuhan masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Pak Nasrullah, Ustadz Zaitun, dan juga Mas Adi. Dan terima kasih pemirsa atas atensi Anda di Talk to News. Saya Zaki Hussein. Sampai jumpa.